Oke, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Sakit. Dari kemarin? Baru hari ini. Kita doakan semoga Aldi sehat lagi ya. Amin. Sekarang Ibu mau cek perhatiannya dan kebersihannya sudah rapi belum hari ini? Rapi, Bu. Sudah bersih? Bersih. Kalau itu rapi juga, Pak. Rapi. Ini ada bumbu. Ya. Itu masker. Oke, sudah rapi ya. Oke, sebelum masuk materi, Ibu akan melakukan breaking ya. Biar kita tambah konsentrasi lagi. Oke, siap? Ya. Kita akan berdiri. Oke, sekarang kita akan bernyanyi buka mulut. Buka mulut dan tepuk tangan. Jadi aturannya buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Kita nyanyi sama-sama ya. Buka mulut tertawa 1 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, ya. Bisa? Oke. Boleh menghadap ke tempatnya masing-masing. Menghadap tempatnya ya. Bisa konsentrasi. Yang gerak, yang semangat ya. Bisa? Bisa ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut Oke. Masih semangat ya? Semangat dulu, tepuk semangat. Jadi hari ini Ibu akan menyambungkan materi tentang wawasan kebinekaan ya, dengan topik berdamai dengan diri ya, berdamai dengan diri. Kalau diri kita. Siapa yang pembelajarannya? Siapa yang pembelajaran ini? Peserta didik itu diharapkan mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Itu capaian pembelajaran. Nah di sini langkah selanjutnya Ibu ada pertanyaan pemantik ya. Pernahkah Anda merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah tidak Anda merasa malu? Tidak. Ya, ada yang pernah merasa malu? Pernah. Aisyah tahu kenapa Aisyah? Saya pernah merasa malu karena pada saya dulu sekadar kecantikan itu didiagnosis. Tetapi dengan pikiran saya sekarang, kadar kecantikan itu tidak dilihat dari fisik. Jadi saya sekarang sudah berdamai dengan diri. Ya. Jadi teman kita ini belum pernah ada yang merasa malu. Oke ya. Oke, pertanyaan pemantik selanjutnya. Dari manakah
budayanya, banyak sekretarian, itu kan bisa ditiru dengan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, kita akan bermain. Mau bermain? Sekarang silakan maju semua ke sini. Nah, semua silakan maju. Oke, sekarang permainannya ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Yang pertama, jadi di kanan kalian itu ya, di kanan ini ya, seperti ini tidak. Jadi kalian kita pindah posisi. Setiap yang bertanya itu tidak akan pindah posisi. Jawab yang jujur. Bisa ya? Bisa. Pertanyaan pertama, tim suka makan jengkol, iya atau tidak? Iya. Iya di sini, tidak di sini. Silakan. Saya tidak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki di sini, perempuan di sini. Yang laki-laki di sini berapa perempuan di sini? Oke, sekarang agama Islam atau bukan? Islam ke kanan. Ada yang non Islam? Pertanyaan selanjutnya, rambut yang basah rambut lurus ke kanan, yang basah rambut ikal atau keriting apa dulu? Oke, sekarang yang merasa hidung mancung ke kanan, yang merasa hidung mancung ke dia sendiri jawab yang lain. Oke, sudah. Sekarang yang merasa kulit putih ke kanan. Oke, sudah. Sekarang tentang pesanan. Tim suka bakso ke kanan dan bakso ke kiri. Yang suka bakso ke kanan? Tidak, di sini. Oke, sekarang tim mie goreng ke kanan, tim mie kuah ke kiri. Mie goreng. Mie goreng. Mie kuah. Oke. Suka mie goreng? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Suka main bola ke kanan, tidak suka main bola ke kiri. Suka main bola? Suka main bola? Ya, suka identitas diri kamu sendiri. Jadi suka main bola atau tidak? Tugas mentor. Oke, sekarang pertanyaan karakter. Yang suka menolong orang lain ke kanan. Tidak, boleh. Oke, sekarang yang sering jujur apa tidak? Banyak sering jujur apa tidak?
Berubah ya? Berubah? Tidak pernah pindah? Ada? Tidak, berarti berubah. Nah, jadi tadi identitas kita itu berubah. Kemudian identitas kita tadi tidak sama. Ada yang suka makan bakso, Ini dia. ada yang tidak. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Tidak bisa juga. Kemudian ada lagi, ada yang suka drama Korea, ada yang suka film yang kemudian semuanya berbeda. Kemudian ada yang suka makan jengkol, ada juga ya. Kemudian identitas tadi, menurut kamu yang paling penting apa? Jadi dari pertanyaan tadi ada identitas yang menurut kalian itu penting, ada yang tidak terlalu penting. Contohnya apa? Yang ibu tanya tadi, pertanyaan tadi, yang menurut kalian identitas yang paling penting, contohnya apa? Kan berbeda nih. Agama, ya agama. Kalau agama misalnya menurut kalian itu penting. Jadi kalau misalnya identitas itu direndahkan, kita akan kenapa? Kalau kita direndahkan agama kita akan merasa tersinggung. Makanya kalau direndahkan agama kita itu kita merasa tersinggung. Nah, jadi identitas itu berubah. Jadi setiap manusia itu identitasnya itu tidak sama. Ada yang sukunya sama tapi agamanya beda. Ya, begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang sudah jelas ya. Nah, kita masuk ke langkah konsep. Konsep satu, setiap orang itu punya banyak identitas. Seperti permainan tadi, kalian itu punya banyak identitas. Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak. Dari tampilan video tentang apa? Ya. Dari video tadi ada identitas yang sama. Setiap manusia tadi apa? Identitas apa yang paling sama? Setiap manusia itu sama mempunyai Tuhan. Ya, sama-sama insan Tuhan, sama-sama hamba Tuhan. Ya, punya Tuhan semua. Itu ya, identitas yang sama-sama punya Tuhan. Tapi ada identitas yang lain yang berubah-ubah tadi. Contohnya ada yang suka makan jengkol, terus ada yang sukunya beda, sukunya sama tapi agamanya beda. Misalnya sukunya Jawa tapi agamanya apa? Agamanya Kristen. Misalnya ada agamanya Kristen tapi sama-sama suku Jawa, ya. Kemudian ada yang identitas yang kita berikan sejak lahir yang tidak bisa diubah, ya. Bisa diubah tidak? Lahiran tanggal berapa bisa kita atur? Bisa diatur mau perempuan atau laki-laki kita? Masuk identitas yang tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita ubah, kita bangun. Contohnya identitas dari ekonomi, ya. Jadi yang identitas kita yang misalnya kekurangan ekonomi itu bisa dirubah menjadi ekonomi yang cukup. Kemudian identitas pengetahuan kita yang kurang itu bisa kita ubah atau tidak? Bisa dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi kita bisa menambah pengetahuan. Berarti identitas itu bisa diubah atau tidak? Itu yang kedua. Jadi ada identitas yang tidak bisa diubah, ada yang bisa kemudian ada identitas yang sangat penting. Contohnya identitas apa tadi? Identitas yang kalian anggap penting. Contohnya identitas apa tadi? Agama tadi menurut kalian penting. Jadi kalau kalian merasa direndahkan, itu kalian akan merasa tersinggung.
masuk di konsep 2 itu belas kasih pada diri sendiri, ya, mencintai diri sendiri. Itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama kebaikan diri, kemudian yang kedua kesadaran penuh, yang ketiga itu keteguhan. Nah, yang kebaikan diri itu yaitu mengekspresikan cinta dan penerimaan pada diri sendiri, ya. Kemudian yang kesadaran penuh itu ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Jadi kita jangan menghakimi diri kita sendiri. Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Benar tidak harus? Benar, Bu. Kemudian keteguhan. Firman Allah kesadaran kita kepada makhluk bahwa setiap orang itu mempunyai pengalaman yang sulit. Jadi bukan itu saja yang punya pengalaman yang sulit. Pernah merasa punya pengalaman yang sulit? Pernah merasa? Pernah semua ya? Jadi setiap insan itu pasti pernah mempunyai pengalaman yang sulit. Ya. Jadi jangan merasa kita sendiri yang punya pengalaman yang sulit. Jelas ya nomor 2? Oke, kita masuk ke konsep 3. 3 ini menjadi versi terbaik dari diri. Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak. Standar cantik itu beda tempat dan beda waktu. Contohnya kalau di mana tadi? Kalau di Jepang itu kalau yang cantik yang giginya gisul. Nah, itu standar cantik. Kalau di Indonesia apa? Kalau lihat di TV, kalau kita lihat standar kecantikan kalau di TV itu identik dengan yang kulit putih. Kemudian kalau yang ganteng menurut si RI yang ganteng itu seperti apa ini? Yang mana? Yang tinggi? Yang seperti apa? Ciri-cirinya yang ganteng itu seperti apa? Yang putih, tinggi, kemudian yang punya duit. Oke, kalau yang cantik, nah menurut Jawan apa? Yang cantik itu seperti apa? Menurut dia, yang cantik itu yang seperti apa? Udah beda ya? Yang mana? Yang lebih bagus atau yang putih? Mata seperti mirip, jadi standar cantik dan ganteng yang kamu sebutkan itu identik dengan TV ya. Jadi bukan patokan cantik di TV itu dengan seperti apa kita ya. Jadi kita harus menjadi versi terbaik dari diri. Contohnya tadi si Yuni, karena ingin apa tadi Yuni tadi? Karena ingin dia kaya, jadi dia pulang kaya. Jadi dia tidak mencintai diri sendiri. Akhirnya ketahuan dia jadi malu. Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Kita tidak boleh kita juga tidak boleh terlalu percaya diri. Ya. Sudah jelas ini? Jadi versi
belajar berterima kasih untuk diri sendiri dulu. Sudah semua? Sudah ditulis? Sudah? Sudah, sekarang ucapkan. Sekarang silakan baca dan ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Jadi baca sendiri-sendiri, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Silakan ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Yang kamu ucapkan untuk diri sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kasih sama-sama. Terima kasih. Oke, sudah merasa berterima kasih pada diri sendiri, sudah belajar berterima kasih, sudah belajar bersyukur pada diri sendiri, sudah. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang silakan kelompok yang kedua, ucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat kalian. Ya, silakan. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah teman-teman belajar. Silakan ucapkan terima kasih.
menjaga identitas